Hmm, baik, sebelum kita membahas tentang apa yang akan kita bahas hari ini, kan kita hari ini membahas tentang akar dari konflik dan kekerasan, ya. Nah, sebelum kita membahas ini, Bapak ingin menunjukkan contoh konflik yang terjadi di Indonesia, ya. Mungkin video agak sedikit panjang, ya, tapi semoga setelah kamu melihat ini nanti kita bisa relate apa yang akan kita bahas hari ini, ya. Putarkan dulu videonya, selamat menyaksikan. Kerusuhan berdarah yang pernah mengguncang Indonesia. Koran Sindo, Rabu, tanggal 18 April tahun 2018 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kerusuhan massa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. FOTOIST. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama atau etnis. Berikut ini kerusuhan yang pernah mengguncang Indonesia. Sebelumnya bagi sahabat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan itu gratis. 1. Kerusuhan Sampit. 3 tahun setelah kerusuhan Mei tahun 1998, sebuah kerusuhan baru hadir. Di Kalimantan Tengah terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. 2. Kerusuhan Sambas. Selain di Sampit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan berdarah. Bahkan di sini korban yang jatuh pun memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sampit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 ini disebabkan oleh pergesekan antara suku pendatang dengan suku pribumi, yaitu antara suku Melaku dan Dayak dengan suku Madura. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Kerusuhan pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika dua kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. Dua agama besar di Poso, Islam dan Kristen saling adu kekuatan dan merasa benar. 4. Kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan parah terjadi di kawasan Tanjung Priok pada 1984. Kerusuhan yang diyakini sengaja dipicu ini menimbulkan dampak cukup mengerikan. Bangunan di kawasan Tanjung Priok banyak dirusak dan akhirnya terbakar. Dalam kejadian ini setidaknya ada 24 orang warga yang tewas ditembaki lalu 9 lainnya terbakar oleh api. 5. Kerusuhan di Ambon, 1999. Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. 6. Kerusuhan Ahmadiyah Lombok. Kasus konflik kekerasan Ahmadiyah Lombok atau Transito Mataram antara kurun waktu 1998 sampai 2006. Dalam kasus itu ditemukan 9 korban meninggal dunia, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 terusir, 9 dipaksa cerai, 3 keguguran, 61 putus sekolah, 45 dipersulit membuat KTP, dan 322 dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Kemudian konflik lainnya berlangsung hingga 7 kali penyerangan yang masif dengan 8 tahun warga jadi pengungsian. Cakupan konflik ini mencapai 4 wilayah provinsi, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Kasus itu mengakibatkan 11 tempat ibadah dan 114 rumah rusak, dengan 64,14 hektar tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, dan ratusan harta benda rusak dan dijarah. 7. Kerusuhan Lampung Selatan. Kasus konflik kekerasan di Lampung Selatan mengakibatkan 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi. Kekerasan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2012.
Cakupan luas konflik ini meliputi 2 kecamatan, yakni Kalianda dan Wei Panji. Total kerugian akibat konflik itu mencapai Rp 24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar. Dan itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. Kita semua saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya, agar menciptakan kedamaian dimanapun berada. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah melihat beberapa peristiwa yang terjadi ya. Jadi konflik yang terjadi di Indonesia mulai dari ya katakanlah tahun 90-an sampai dengan beberapa tahun belakangan ini. Nah, hari ini kita mau melihat tentang akar dari konflik dan kekerasan yang terjadi. Jadi kita juga berbicara tentang apa sih yang membuat selama beberapa tahun ke belakang, ya bahkan puluhan tahun, ya, kalau kita mau katakan mulai dari tahun 65 sampai dengan tahun-tahun sekarang, mengapa masih terjadi konflik dalam masyarakat kita, ya. Nah, pertama-tama kita melihat dalam slide itu ya, analisis teori konflik menemukan alasan kekerasan pada berbagai bentuk perbedaan kepentingan, ya. Sama dengan di video awal tadi, ya kita melihat ada perbedaan kepentingan mengakibatkan lalu orang berkonflik. Ya, kalau masing-masing itu tidak mau mengalah, maka lalu konflik itu terjadi. Apalagi masing-masing mementingkan keinginannya, ya, mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, kelompok-kelompok masyarakat sehingga kelompok yang satu ingin menguasai bahkan mencaplok kelompok lainnya, ini kepentingan, perbedaan kepentingan. Yang kedua adalah analisis fungsionalisme struktural berpendapat bahwa hampir semua kerusuhan berdarah di Indonesia disebabkan oleh disfungsi, jadi ketidakberfungsiannya sejumlah institusi sosial, terutama lembaga politik. Ya, dalam hal ini negara gagal menerapkan sebuah politik yang menunjang integritas Indonesia sebagai satu bangsa. Ya, sehingga kita melihat hari-hari ini politik yang kita miliki itu mendorong ke arah identitas kelompok, ya, di mana masing-masing ingin dihargai sebagai sebuah kelompok, ya, dan bahkan cenderung untuk mendominasi kelompok lainnya, sehingga ya kita bisa melihat terjadi persekusi, terjadi apa yang disebut dengan mayoritas minoritas dan lain sebagainya. Nah, fenomena seperti pecahnya otoritas pemerintah, buyarnya otoritas negara, semakin intensifnya konflik etnis dan agama, pengungsi yang berjumlah puluhan juta, dan pembasmian etnis tertentu merupakan gejala-gejala yang mengancam integritas bangsa. Mungkin kesalahan yang paling besar yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sejak awal adalah menerima kesatuan Indonesia sebagai taken for granted, sebagai sesuatu yang dialami atau diterima sebagai ya sudah, kami merdeka ya sudah, ya sebagai barang yang sudah jadi, itu maksudnya taken for granted. Padahal kesatuan itu tidak dapat diolah secara paksa, tetapi harus dibangun dengan bersama-sama. Ya, yang kita alami adalah lalu pada awal-awal kemerdekaan kita masih punya politik, ya, kita masih punya pandangan persatuan bahwa kita adalah bangsa yang dijajah oleh Belanda. Sesudah merdeka, identitas ini perlahan mulai menghilang. Perlahan lalu muncul masing-masing itu ingin menonjolkan, ya, sukunya, agamanya, dan lain sebagainya. Selain itu ada kebijakan politis yang sentral, ya, yang berpusat di mana pemerintah sangat dominan dan sering menyamakan dirinya dengan negara. Ada pola relasi pusat dengan pinggiran. Jadi waktu itu yang terjadi adalah dalam segala nuansanya ya boleh dianggap sebagai akar konflik berdarah seperti di Aceh, Papua, dan Sampit misalnya, ya, pusat dalam hal ini adalah Pulau Jawa menghendaki sentralisasi. Jadi semua itu pembangunan,
ya, lalu pusat ekonomi dan sebagainya itu harus di Jawa. Sedangkan daerah-daerah itu menuntut sebuah otonomi, ya, bahwa mereka ingin mandiri, tetap punya hubungan dengan pemerintah, tapi pemerintah daerah itu mau mandiri, ya, menentukan kebijakan dan sebagainya itu sesuai dengan situasi yang ada dalam daerah tersebut. Nah, karena itu, ya, ada DOM, daerah operasi militer seperti di Aceh, dan penempatan banyak tentara itu di Papua sampai dengan hari ini. Kemudian kita melihat pada apa yang dialami oleh Yesus. Ya, Yesus ditangkap. Di dalam Matius bab 26 ayat 47 sampai dengan 56. Ya, di dalamnya itu Yesus bukan saja mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuh-musuh, tetapi juga untuk mencintai musuh-musuh dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh. Pesan Yesus untuk kita memang sangat radikal dan bertolak belakang dengan kebiasaan, kebudayaan, dan keyakinan bahwa ganti-ganti gigi yang ini sedang berlaku. Ya, zaman Yesus itu wajar sekali, ya, hukum ganti gigi itu berlaku. Maksudnya bagaimana hukum ganti gigi? Dalam hukum Yahudi itu misalnya kamu dipukul oleh temanmu, ya, sampai bengkak mata sebelah kiri. Sebagai gantinya, ya, adil kalau kamu memukul temanmu, ya, kamu memukul mata temanmu sebagai gantinya sampai matanya bengkak juga, dan bengkaknya harus sama besar. Ya. Nah, perintah Yesus itu sesuatu yang kita katakan sesuatu yang apa ya? Tidak masuk akal. Ya, bagaimana mungkin orang menyakiti kamu, orang melakukan kekerasan padamu, orang melakukan pembulian padamu, dan kamu harus memaafkan, bahkan harus mengasihi dia. Ya, jadi jadi gini, apa yang dikatakan oleh Yesus ini memang sesuatu yang, ya, kita katakan mungkin sangat ideal, ya. Mungkin kita katakan sangat ideal. Nah, kasih yang berdimensi keagamaan sungguh-sungguh melampaui kasih manusiawi. Maka kita melihat kasih Kristiani tidak terbatas pada lingkungan keluarga karena hubungan darah, tidak terbatas pada lingkungan kekerabatan atau suku, tidak terbatas pada lingkungan daerah atau ideologi atau agama. Ya, kasih yang dimaksud oleh Yesus itu menjangkau semua orang, bahkan sampai kepada musuh-musuh kita. Nah, ini sesuatu yang mungkin zaman sekarang itu kita banyak dengar di gereja. Ya, setiap minggu mungkin pastor mengatakan, Yesus mengatakan kasihlah musuh-musuhmu. Ya, kita dengar itu dalam khotbah, kita dengar itu dalam renungan-renungan. Ya, bahkan di dalam kitab suci sendiri kita baca kalimat itu ada. Tetapi bagaimana melakukannya itu sesuatu hal yang berbeda. Ya, sesuatu yang kita baca ini, kita yakini belum tentu bisa kita lakukan dengan baik. Ya, bahkan sangat sulit. Ya. Kebiasaan yang terjadi adalah kalau kita disakiti, kita cenderung akan membalas. Ya, jangankan disakiti secara fisik, kita diolok-olok, kita dibully, kita cenderung akan membalas perlakuan itu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa diri kita tidak pantas diperlakukan demikian. Sementara perintah Yesus itu mau mengatakan bahwa kalau orang berbuat sesuatu padamu, ya sudah, terima saja. Ya. Nah, dasar kasih Kristiani adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra dan putri Bapa yang sama, yang ada di surga. Dengan menghayati cinta yang demikian, kita meniru cinta Bapa di surga yang memberi terang matahari dan hujan kepada semua orang baik, orang yang baik maupun orang yang jahat. Mengembangkan budaya kasih untuk melawan budaya kekerasan memang tidak mudah.
Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita merasa betapa sulitnya untuk berbuat baik dan mencintai orang yang membuat kita sakit hati. Jangankan kamu, Bapak sendiri masih kadang-kadang bergulat dengan hal itu. Bahwa kita seakan-akan bersikap masa bodoh, ya, kita bersikap ya sudahlah gitu kan. Itu sesuatu hal yang sulit. Mungkin kalau orangnya itu kita hanya ketemu sekali saja atau ketemu ya jarang-jarang, ya kita masih bisa kadang-kadang memaafkan, ya kita anggap ya sudahlah gitu kan. Tapi hal yang berbeda itu kalau kita temukan hal-hal itu dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, orang-orang yang setiap hari ketemu dengan kita, yang kita tidak bisa hindari bertemu dengan dia. Ya, kalau kamu punya konflik dengan seseorang, ya katakanlah konflik dengan orang serumah, dengan adikmu, ya bahkan konflik itu mengakibatkan kamu tidak berbicara dengan adikmu. Apakah sulit? Apakah mudah untuk menerapkan kasih Yesus ini? Mungkin kita bisa mengatakan jauh lebih sulit menerapkannya. Ya, mengapa jauh lebih sulit? Karena kamu setiap hari bertemu. Ya, kamu setiap hari bertemu, kamu makan di meja makan yang sama, ya. Tidur mungkin di kamar yang sama. Ya, aktivitas. Jadi secara singkat kita bisa mengatakan kamu melakukan segala aktivitas itu bersama di rumah. Ya, kamu tidak bisa menghindari adikmu, nggak bisa mengatakan Koko atau Cece nggak mau melihat mukamu selama sebulan, kamu pergi dulu dari rumah, nggak bisa mengatakan demikian. Nah, itu yang mengakibatkan kemudian ketika kita berkonflik dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ya, lalu mempraktekkan budaya kasih itu menjadi sangat-sangat sulit. Kenapa? Ketika setiap kali kita melihat mukanya, yang ada di bayangan kita adalah kita sebel. Ya, kita ingat lagi apa yang membuat kita sakit hati, atau kita ingat perlakuannya yang membuat kita kemudian tidak bisa menerima apa yang diperbuat oleh dia kepada kita. Dan ini hal yang sangat wajar. Ya. Nah, maka kemudian kita melihat usaha-usaha membangun budaya kasih sesudah terjadinya konflik dan kekerasan. Nah, usaha membangun budaya kasih sesudah terjadi konflik dan kekerasan itu sering disebut pengelolaan atau manajemen konflik dan kekerasan. Ya, untuk apa kita belajar ini? Supaya kemudian kita bisa mempraktekkan budaya kasih itu, atau mencoba ya untuk mempraktekkan budaya kasih itu dengan baik. Ya, memang tidak mudah. Ya, ini bukan jalan yang mudah, tetapi ini harus dilakukan. Nah, kalau kita mau mempraktekkan budaya kasih itu, atau ya kita katakanlah kita mau kehidupan kita menjadi tenang, ya, menjadi tenang, kita berusaha bersaudara, berdamai dengan semua orang, maka ini yang harus kita alami. Ya, dan ini ya kita bisa katakan bahwa ini adalah salah satu bentuk dari proses pendewasaan diri. Langkah pertama adalah konflik atau kekerasan itu perlu diceritakan kembali oleh si korban, mereka yang menjadi korban. Kekerasan bukanlah sesuatu yang abstrak atau impersonal, bukan sesuatu yang bersifat tidak personal, melainkan sifatnya kekerasan itu adalah sifatnya personal, pribadi, maka perlu diceritakan kembali. Ya, karena setiap orang yang menerima kekerasan atau menjadi korban kekerasan, walaupun bentuk kekerasannya sama, tetapi apa yang dirasakan oleh masing-masing orang berdasarkan kekerasan yang mereka terima, dipukulkah, diolok dan sebagainya, itu masing-masing punya kesan dan punya pandangan yang berbeda terhadap peristiwa yang mereka alami. Nah, upaya kita sering gagal karena kita memiliki titik tolak yang salah, yaitu anjuran supaya orang melupakan semua masalah lampau. Ya, kadang-kadang kita berkonflik, lalu orang mengatakan kepada kita, ya sudahlah, lupakan sajalah, ya nggak usah diingat-ingat lagi masalahmu. Ya, untuk apa kamu ingat-ingat lagi, nanti kamu makin sakit hati. Justru itu sesuatu yang salah. Kenapa? Karena dalam hal ini berarti kita melecehkan dan tidak menghormati mereka yang menjadi korban.
Dan hal itu berarti kita mengingkari nilai manusia itu sendiri. Salah satu unsur penting dalam tahap ini adalah rekonsiliasi menuntut pengakuan kembali kebenaran. Ya, karena dalam Yohanes bab 8 ayat 32 dikatakan kebenaran itu memerdekakan. Ketika orang berani untuk bercerita, ketika orang berani untuk mengisahkan tentang apa yang mereka alami, ya, apa yang mereka alami dengan kekerasan itu, ya, ketika dia dibully, ketika dia dipukul dan lain sebagainya, ya, artinya apa? Kita sebenarnya mengajak dia untuk dia menerima apa yang dialami. Tidak mudah memang, ya, tetapi penerimaan itu perlu, ya. Banyak kasus itu dialami orang mengalami pembulian dan lain sebagainya, kemudian stres. Mengapa? Karena dia tidak menerima. Ya, dia tidak menerima bahwa kenapa saya dibully, kenapa harus saya. Ya, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini maksudnya adalah si anak yang menerima kekerasan dari orang tua itu seringkali kemudian bertanya, ya, kok harus saya? Ya, kok harus saya? Kok tidak Cece saja? Ya, atau tidak Koko saja? Atau mungkin kakaknya bertanya, kok enggak adik saya saja? Kenapa harus saya? Banyak orang kemudian tidak bisa menerima ini, kemudian ya terjadilah konflik dalam rumah tangga atau konflik di dalam rumah antara orang tua dengan anak. Ya, ketika si anak bisa menerima dan mulai mengerti maksudnya dan sebagainya, penerimaan itu ada, ya, dan kemudian terjadi rekonsiliasi. Nanti kita akan lihat rekonsiliasi antara si anak yang menjadi korban dengan orang tua yang mungkin kadang-kadang melakukan kekerasan tanpa disadari. Nah, hal ini tidak mudah karena pengungkapan jujur itu sering dapat dihadapi dengan sungguh akan kembali menghantui kehidupan di masa mendatang. Ya, memang tidak mudah karena ketika orang menceritakan kembali apa yang dialami, dia akan mengalami trauma. Ya. Namun, menceritakan kebenaran akan sangat membantu proses selanjutnya, yaitu mengakui kesalahan dan kemudian pengampunan. Langkah kedua adalah, kalau tadi kita melihat dari langkah si korban itu, langkah pertama yaitu korban itu dia harus mengaku, bukan mengaku sih, dia harus menerima, ya, self acceptance, bahwa saya pernah menjadi korban pembulian, saya pernah menjadi korban kekerasan, dan oke, saya menerima saya adalah korban. Ya, yang kedua adalah langkah kedua adalah bahwa sekarang langkah itu dari si pelaku, ya, mengakui dan kesalahan dan meminta maaf serta penyesalan dari pihak atau kelompok yang melakukan kesalahan atau penyebab konflik kekerasan. Nah, pengakuan ini harus dilakukan secara publik dan terbuka. Ya, pengakuan ini harus dilakukan sebuah pengakuan yang jujur tanpa mekanisme pembelaan diri. Jadi si pelaku harus juga mengaku bahwa benar saya adalah pelaku pembulian, bahwa saya kemudian menyakiti dia, ya, dan sebagainya, tanpa ada alasan, tanpa ada mekanisme pembelaan diri. Ya, banyak orang ketika mengaku dipaksa untuk mengaku, ya, mereka selalu mengatakan, misalnya ya, ketika di sekolah ada kemudian antara anak-anak cewek ada jambak-jambakan dan sebagainya, saling hina, ya, saling lempar-lempar barang, ya, kelahi lah misalnya. Ketika dibawa ke kantor guru, ditanya, kenapa kamu pukul dia? Ya, habis saya kesal sama dia. Ya, kenapa kamu kesal? Dia sih kepedean atau dia sih sok kecantikan. Ketika orang mengatakan atau anak itu mengatakan demikian, itu adalah mekanisme pembelaan diri. Ya. Kalau kamu sudah mulai mengakui kesalahanmu, tapi kamu mengatakan, tapi kan saya buat demikian karena, ketika kamu sudah mengatakan kalimat itu, kamu masuk yang namanya mekanisme pembelaan diri. Ya, kamu tidak menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, maka di dalam manajemen konflik ini ada yang namanya manajemen emosi juga sebenarnya. Pengakuan yang jujur harus menghindarkan sikap memanfaatkan diri atau hanya sekedar ungkapan rasa bersalah melulu, melainkan sikap ikhlas menerima diri sendiri dengan segala keterbatasan.
bahwa si pelaku itu ketika dia mengaku, dia tidak hanya oh ya saya salah ya sudah ya, gitu. Tidak bisa seperti itu ya. Itu kelihatan bahwa dia bersikap masa bodoh terhadap si korban, bahwa yang kamu pengen kan pengakuan kan, kalau begitu saya berikan pengakuan saya mengakui bahwa saya bersalah ya sudah, kamu apa dari saya. Itu tidak bisa demikian ya. Jadi si pelaku juga harus menerima bahwa mungkin dia melakukan itu karena emosi ya, atau karena kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Itu dia harus juga menerima hal itu ya. Kenapa? Karena itu nanti juga akan membawa perubahan perilaku pada si pelaku. Kalau pelaku itu hanya mengaku saja ya, tetapi tidak mau menerima dirinya demikian, maka si pelaku tidak akan pernah berubah. Dimanapun dia berada, masalah yang sama akan tetap muncul. Nah, termasuk dalam pengakuan salah dan minta maaf ini adalah kesalahan seperti curiga, pandangan salah, atau prasangka-prasangka terhadap kelompok lain sebagai akar masalah yang memicu konflik berdarah. Semua beban sejarah yang membelenggu seseorang atau harus dapat diungkapkan secara transparan. Dengan cara itu kita dapat dibebaskan dan antara kita terjadilah sebuah kisah baru. Ya. Langkah ketiga adalah pengampunan oleh korban kepada yang melakukan kekerasan. Kata pengampunan dan rekonsiliasi akhir-akhir ini sering sekali disalah tafsirkan. Ya, mengampuni itu dikatakan berarti melupakan atau jangan lagi mengungkit kesalahan masa lampau. Padahal justru sebaliknya, ingatlah dan ampunilah. Dalam rekonsiliasi itu, dalam pendamaian itu, kita harus tahu apa yang harus kita ampuni dan siapa yang harus mendapat pengampunan. Ya, ini sangat penting. Ya, kita sebagai korban ketika kita mengampuni seorang, kita harus tahu perbuatan mana yang harus diampuni dan siapa yang kemudian harus kita ampuni. Kalau si pelaku tidak mau mengakui perbuatannya atau pelaku mengatakan bukan saya, ya, bukan saya mulai, dia duluan, maka ya kita tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena kalau menurut pengakuan pelaku seperti itu, tidak ada yang menjadi pelaku. Lalu siapa yang harus kita ampuni kan? Maka untuk si pelaku dia harus jujur pada dirinya sendiri, mengakui perbuatannya, kemudian baru bisa kita ampuni. Ya. Nah, pengampunan adalah akibat logis dari tahap pertama dan kedua. Jadi yaitu sudah kebenaran disingkapkan. Ya, dan yang berhak memberi pengampunan adalah para korban kekerasan. Pengampunan berarti meninggalkan balas dendam terhadap pelaku kekerasan, membiarkan pergi dari segala beban dendam lawan pelaku. Pengampunan berkuasa menyembuhkan hubungan antar manusia. Ya. Jadi pengampunan itu bukan berarti kamu melupakan masalahnya, tidak. Ya, kamu tahu masalahnya, kamu ingat masalahnya, tapi kamu berusaha untuk bahasa Jawanya tuh legowo. Ya, berusaha untuk ya sudah gitu. Ya. Tapi bukan arti ya sudah gitu kan ya, tapi ya sudahnya adalah oh ya sudah, bahwa kamu sudah mengaku ya masalah ini saya anggap selesai. Yang penting bahwa kamu menyadari perbuatanmu, kamu meminta maaf dan saya menerima permintaan maafmu ya. Dan selain itu juga bahwa saya menerima janji bahwa kamu tidak akan melakukan perbuatan ini di kemudian hari. Ya, itu yang kemudian disebut dengan penerimaan. Ya, kita tidak boleh hanya asal memberikan permintaan maaf saja. Ya, orang yang mengatakan, ya sudah saya minta maaf. Oh ya, kamu mengatakan ya sudah, karena kamu sudah minta maaf, bisa maafkan. Itu tidak menjamin apa-apa. Kalau si pelaku ya itu lalu muncul dendam yang lain karena merasa dianggap dipaksa untuk mengaku, maka itu akan memunculkan dendam. Atau kamu hanya lip service saja. Ya, lip service dalam artian kamu hanya mengatakan di mulut, ya saya memaafkanmu, tapi dendam itu masih ada. Ya, kalau kamu masih melakukan hal itu, maka langkah ketiga ini ya, soal pengampunan ini, rekonsiliasi ini tidak ada artinya. Ya, yang keempat adalah rekonsiliasi. Gereja juga menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju rekonsiliasi. Ya, martabat para korban kekerasan, harga dirimu,
sebagai orang yang mengalami kekerasan itu tidak dapat dipulihkan hanya dengan permohonan maaf saja, tidak bisa. Ya, perdamaian murahan tidak akan bertahan lama. Ya, hari ini kamu disakiti oleh temanmu yang melakukan pembulian. Ya, dia hanya datang mengatakan, oh ya sorry ya, saya minta maaf ya. Bisa saja apa yang dilakukan olehnya itu bertahan selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi dalam waktu yang cepat, ya, dia akan melakukan hal itu lagi. Kenapa? Karena dia tidak menyesal atas perbuatannya. Ya, gereja juga menyadari bahwa rekonsiliasi itu mahal. Mengapa mahal? Para pelaku kejahatan butuh waktu untuk menerima diri sendiri, dan para korban juga butuh waktu untuk menerima diri sendiri, dan para korban juga butuh waktu untuk merangkul pelaku kejahatan dengan rasa kemanusiaan. Ya, keadilan transformatif ini, keadilan yang mengubah ini perlu diberi waktu dan kesempatan. Ya, sekali lagi, manajemen ini tidak mudah. Ya, butuh waktu, ya butuh mungkin biaya yang tidak sedikit. Ya, tapi kalau hal ini dilakukan, maka pendamaian yang sejati itu akan muncul. Tidak ada lagi kata dendam. Ya, sebagai contoh, mungkin kalian pernah mendengar tentang kasus G30 SPKI. Ya, atau sekarang disebut dengan G30S. Tahun 65 banyak sekali orang-orang yang menjadi korban karena dituduh sebagai simpatisan PKI. Ya, mungkin nanti di akhir akan Bapak berikan link videonya kalau kamu mau nonton ya. Di Bali misalnya, ya. Jadi di Bali misalnya itu di Bali misalnya ada orang-orang, ya, jadi karena tetangga dan sebagainya mereka mau selamat, mereka menuduh tetangganya adalah PKI, ya, bahkan mereka yang menuduh kemudian dijadikan algojo. Jadi yang menjadi algojo dan korban itu kenal, ya, itu kenal. Nah kemudian peristiwa itu melahirkan dendam untuk siapa? Untuk anak-anak mereka, ya. Tetapi di beberapa tempat, ya, misalnya di Solo atau di mana, itu mulai ada proses rekonsiliasi yang diadakan oleh para penyintas atau kita katakan para survivor, ya, mereka yang selamat dari korban pembantaian itu, yang mulai bisa menerima dirinya, kemudian mulai membetulkan stigma-stigma, ya, anggapan-anggapan yang buruk tentang mereka yang tidak benar, ya, di masyarakat. Ya, dan mereka ada beberapa dari antara mereka yang bertemu dengan pelaku-pelaku yang menjadi algojo, pelaku-pelaku yang berperan dalam peristiwa itu dalam taraf yang lokal, ya, bukan taraf yang nasional, dalam taraf yang lokal. Mereka bertemu, mereka bisa menerima, dan kemudian mulai berdamai. Nah, rekonsiliasi adalah sebuah pembaruan. Ya, masa ini adalah saat berjuang agar para korban tidak menjadi pelaku kekerasan karena balas dendam. Menolak pengampunan berarti membelenggu diri di dalam masa lampau dan kita kehilangan diri sendiri. Martabat para korban ingin dipulihkan, namun tidak boleh tenggelam dalam peristiwa masa lampau. Ya, kita sebagai korban itu kita ingin agar harga diri kita itu kembali, tetapi kita tidak boleh tenggelam dalam peristiwa masa lampau. Artinya apa?
kita selalu ingat pada peristiwa itu, kita selalu punya rasa dendam, kita punya selalu rasa amarah tanpa berusaha untuk bagaimana ya kira-kira supaya apa yang saya alami itu tetap saya ingat, tetapi tidak meninggalkan luka, atau kemudian kita bisa mengatakan saya kemudian berdamai dengan diri saya sendiri. Itu bagaimana caranya? Ya, ada banyak warta cerita kitab suci mengenai damai dan rekonsiliasi. Allah melakukan rekonsiliasi dengan manusia lewat sengsara dan kematian putranya Yesus Kristus. Maka cerita Yesus menyembuhkan, ya, itu kemudian bermakna dalam hidup kita. Ya, oke. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mungkin yang bisa Bapak simpulkan adalah bahwa yang pertama, akar konflik itu selalu adalah perbedaan kepentingan. Ya, perbedaan kepentingan ini juga dilatar belakangi oleh politik identitas. Bahwa masing-masing itu kemudian mau menonjolkan identitasnya sebagai sebuah suku atau sebuah agama tertentu, tanpa melihat pada keragaman yang kita miliki. Yang kedua adalah, ya, ketika kita mengalami konflik, bagaimana mengatasinya. Ya, bagaimana kita mengatasi konflik itu? Ya, kita mengatasi konflik itu dengan apa yang disebut dengan manajemen konflik. Ya, langkah pertama adalah kita sebagai korban itu kita harus menerima, ya, menerima apa yang kita alami, menerima pengalaman kita, menerima dengan apa yang terjadi dengan diri kita sekarang. Ya, baik itu disebabkan oleh konflik maupun bukan. Kemudian langkah kedua adalah si pelaku, ya, orang yang berperan menyebabkan kekerasan atau konflik itu, dia harus menerima bahwa dia bersalah. Dan kemudian langkah ketiga itu adalah kemudian si pelaku meminta maaf, ya, dan si korban itu kemudian memberikan maaf. Ya, untuk si korban dia harus tahu apa yang harus dimaafkan dan siapa yang harus dimaafkan. Untuk si pelaku dia harus dengan sadar dan dengan rendah hati kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Langkah keempat adalah rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi ini artinya itu berjalan dalam proses. Ya, kenapa? Karena ketika si pelaku meminta maaf dan si korban memberi maaf, persoalan tidak hanya selesai sampai di situ. Ya, si korban juga perlu tahu mengapa dia mengalami hal-hal yang demikian. Dan si pelaku itu juga harus menjelaskan mengapa dia kemudian berbuat hal seperti itu. Ya. Rekonsiliasi itu kemudian kita juga bisa mengatakan bahwa antara si pelaku dan korban itu menyamakan pandangan. Ya, melihat satu masalah atau melihat dari apa yang mereka alami dari perspektif masing-masing itu dibicarakan, kemudian baru bisa terjadi yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu kemudian akan berjalan lama. Ya, nah untuk mengakhiri bagian ini mungkin kita bisa melihat pada Bapak akan putarkan satu video, ya, itu tentang penyintas tragedi 65, ya. Mungkin Bapak putarkan, nanti kalau ada masalah dalam pemutaran videonya bisa kamu beritahu ke Bapak, ya. Jembatan merah sungguh indah. Ganyang PKI. Hah? Dia tidak tahu arti PKI itu apa. Dia tidak tahu. Kami ini semua dituduh. Di sini 31 mayat. Kau mau begini-begini, kau bilang anak PKI. Kita ikut perintah untuk menangkap. Tetapi bukti untuk terlibat tidak pernah kita lihat. Kekasih pergi sehingga kini belum kembali.
We auch wenn kus mit pahapinan iya. Tebes na heonok malinim sa kanan. Dulu masih muda itu penari di desa. Di pahinan ya pahinan areko itu na wisne non panat kita nawas dari noko eti ya tarantia na barbat. Saya tidak tahu itu Gerewani seperti apa. Waktu masa buka ini BH buka celana berdiri telanjang supaya cari bilang cap Gerewani di pantat kok di mana? Saya bilang demi Tuhan saya tidak tahu cap Gerewani itu yang bagaimana. Pak Camat itu yang ini buat saya panggil kok mau perkosa saya begitu. Luka kan dipotong dengan parang keleon yang panjang-panjang. Potong ini Pak Marian potong di sini dia pun perut halus dan perut semua lari keluar di luar dong tarik saja sampai itu perut. Orang iri kami, orang iri saya pun om kandung kata dia guru tapi dia bisa dapat bantuan dari Pak Presiden Soekarno. Makanya semua dicatat dan angkut kami bersama satu orang tua. Kami ini semua dituduh. Satu bapak kami saya tidak tahu di mana. Sudah 54 tahun. Empat ini membuang ini orang-orang tahanan dong. Termasuk satu bapak. Waktu muat dari kantor Bon datang, Oto berdiri di sini, dong tarik bapak-bapak dong ke sini, Ikas turun di sana, lubang di bawah sana. Saya ikut, jadi saya tunggu di sini. Saya ingat itu yang waktu panggil mereka dong pun nama, panggil saya satu naik di Oto, di atas Oto, suruh saya dong tidur melenggang, ikat jari untuk jari induk ini di belakang, lalu bungkus mata. Elemoto paraliru navodie oleh belo rai di rai hawu. Tiba-tiba siang bolong adalah segerombolan orang kanyang PKI. Hah? Kanyang PKI apa? Tidak lama, bung bang, puk pak. Orang masuk di situ ada yang sudah babak belur, kami lihat begini, aduh begini. Sedih juga ya, tidak tahu masalah bagaimana terjadi yang begitu. Dipukul sehingga mati, tusuk begini dengan kayu dengan apa di lubang itu.
gunting sudah rambut begini. Nah, habis lepas kumpul toh. Tidak tahu manusia kok setan kok rambut bagaimana macam. Padahal budaya kami orang Sabu tidak boleh. Itu menyangkut budaya. Karena kalau sampai gunting rambut orang bersinah yang tangkap basta. Saya dihina oleh manusia. Saya tidak takut. Asal saya jangan dihina oleh sepunya pencipta. Memang hati hancur. Keguntingannya di sini. Saya kurang ingat lagi, tapi ada banyak juga, sekitar belasan lah begitu. Sebab kita ada banyak yang diberikan tugas untuk gunting-gunting. Kenapa harus digunting? Ya mungkin itu sebagai satu tanda bahwa mereka itu adalah orang yang sementara direndahkan. Ini, nah sekarang ini sudah sebuah yaitu bekas penjara yang ini semua ini sudah jadi rumah penduduk. Dan ini juga bekas ya rumah tahanan mereka dan sudah jadi ya rumah pribadi. Lokasi untuk yang siang pagi harinya tanggal 30 Maret 1966. 3 mayat di sini. Kemudian di sini ya terhimpun 31 mayat pada saat malam hari 29 Maret 1966. Silakan berdoa. Sebab itu setiap orang itu dikawal oleh 2 orang. Sampai itu yang pertama, itu orang pertama, guru juga sama-sama kawan guru saya. Kalau bisa tolong renggangkan sedikit. Ya, karena itu waktu begini tuh, ya, mohon maaf ya saya ganggu sedikit. Ya, tangan ke belakang tuh. Tangan ke belakang. Ya gitu. Nah, satu orang begini. Ya, itu sudah diikat. Jadi caranya gini, saya dengan siku di sini. Siku di sini, tarik ini dari siku. Nah dengan itu saya belum lagi karena diikat itu sudah membengkak begini. Itu dia sudah cukup merasakan betapa sakitnya, betapa sengsaranya dia. Jadi pada waktu saya tarik tangannya sikunya untuk baru saya dorong lagi siku saya ke bagian tulang rusuknya. Itu dia tambah. Nah mengapa saya harus bertindak sedemikian, sepertinya saya sudah tidak ada punya perasaan kasihan lagi. Kalau begini, sudah dari sana langsung. Berani terlepas berarti kami tidak mau susah-susah itu tinggi kejar itu. Saudara ganti, titik. Ini perintah ABRI ini bukan main-main. Berdiri saja itu, ini umpama berdiri noe-noe begini. Sebenarnya itu sepertinya tidak pada siap. Itu langsung itu kalau tidak itu ukur senjata. Gagal senjata itu kalau tidak itu dan sepatu. Berani terlepas artinya kau yang harus ganti. Pemegang parang itu langsung. Habis kepalanya liwat ya sudah. Dan saya lah bagian belakang itu menada itu semua, mulai dari otaknya, darahnya. Kalau saya bisa itu, saya harus itu mengundurkan diri dari situ. Saya menjauh dari situ. Tapi sepertinya saya sendiri merasa dan orang lain juga merasa tidak mungkin kalau sampai seperti begitu. Bertindak seperti itu. Sedang ngomong saja. Atau menunjukkan itu ya wajah atau yang ini yang seperti itu. Tidak setuju dengan tindakan itu saja. Itu sudah membahayakan. Sebenarnya saya juga sudah jadi korban. Ya, korban yang akan berkesan cukup lama. Apalagi ya membawa mereka yang teman seperjuangan saya dalam pendidikan. Ya.
harus saya dorong mereka, kawal mereka untuk dihabisi nyawanya di sini. Itu memang satu hal yang memang ya untuk saya terlalu sulit, terlalu berat, tapi apalah ya daya saya. Sampai saya bertemu dengan orang-orang yang dikatakan terlibat, kemudian dianiaya, dipukul, seperti aniaya hewan, itu saya rasa kasihan. Sebab orang yang kita tangkap ini apakah benar dia terlibat atau tidak. Karena kita tangkap ini karena kita sebagai alat negara, atas perintah, kita ikut perintah untuk menangkap orang yang diduga terlibat. Tetapi bukti untuk terlibat tidak pernah kita lihat. Mama dengan dia punya anak, menurut saya pasti mama dengan anak itu tidak bersalah. Ini semuanya rasa sentimen, benci mengakibatkan mama dengan anaknya menderita ini. Itu menurut saya. Tapi masyarakat banyak yang mengatakan bahwa orang terlibat itu jangan kasihan, harus musnahkan, hilangkan dari muka bumi ini. Mereka mengalami keterbelahan karena dengan dirinya dia bertanya apakah ini benar atau tidak membunuh orang-orang yang jelas tidak bersalah. Tapi juga di pihak yang lain ada master naratif dari negara yang mengatakan mereka pembela bangsa, untuk mereka bertindak membunuh PKI, kalau tidak bangsa hancur. Jadi dia bergumul dengan dua narasi yang ditampakkan pada kami bahwa mereka pahlawan untuk bangsa ini. Mereka membela negara, membela Pancasila. Saya punya tiga minggu depan. Jadi ayah bilang dia dapat tugas waktu itu belasan orang harus ditembak. Dan itu membuat dia seperti gila. Dia jadi jahat sekali karena bergumul dengan dirinya. Seperti Bapak ini dia betul-betul dia berbuat. Padahal Bapak Tuan juga tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu arti PKI itu apa, dia tidak tahu. Pada saat ditanya dia bilang saya tidak tahu. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa kalau kita ikut ya dong bilang anak PKI. Lalu kita juga dilarang tidak boleh gereja, tidak boleh ikut perjamuan kudus, tidak boleh. Jadi saya tanya, kenapa kita tidak boleh gereja? Kita tidak tahu apa-apa. Bilang anak PKI saja mau om banyak, mau mati dia bilang, dong bilang. Jadi Bapak wajib lapor sampai tahun 72. Ditahan, tapi karena mungkin dong tahu bahwa Bapak tidak ada salah, makanya dong kasih pulang. Tapi dia harus wajib lapor tiap minggu. Dan tidak boleh kerja apa-apa, aktivitas semua tidak boleh. Jadi sudah, namanya tani, mau makan apa coba. Kalau waktu peristiwa itu saya baru 13 tahun. Pesan satu. Terima kasih. Waktu kecil kakak kita mau jual kue, orang bilang sana boleh beli kue karena dia anak PKI. Sudah itu ketemu besar kakak.
kita mau ambil air, kita mau begini-begini, kita bilang anak PKI di mana-mana saja kakak. Anak-anak PKI itu anak-anak sudah ada harga. Nah, anak-anak sudah berarti. Anak-anak ini sudah ada derajat, sudah ada harga di ini muka bumi. Di sini kakak beta rasa minder. Beta berdiri di depan mimbar ini kakak beta berdiri di sini kakak. Beta malu. Beta sudah ada percaya diri. Karena ini nama anak PKI ini kakak melekat betul-betul. Melekat di dalam sini dan sudah pernah lupa. Ini tersimpan di dalam hati, di otak, di pikiran, terbawa. Jadi sangat perlu itu rekonsiliasi, itu sangat dibutuhkan. Pertama dia ngotot bahwa PKI itu jahat, dia sumber kerusakan macam-macam. Pertanyaan saya untuk Papa adalah, apakah Papa pernah melihat bahwa pengurus PKI di Sabu itu mereka pernah melakukan kejahatan, mungkin mencuri, tidak, pernah membunuh orang, tidak, pernah melakukan, tidak ada yang kejahatan apapun yang mereka buat. Jadi pertanyaan saya bilang, kalau tidak ada kejahatan yang mereka buat, layak mereka dibunuh. Nah, di situ baru dia menangis. Mama Ina dengan Mama Mary yang saya cium begini. Kakak saya sempat omong, jangan ingat-ingat masa lalu, saya tidak bicara. Saya cium begini dan senyum. Mereka mempersalahkan diri sendiri. Jadi sebagai pewawancara saya bilang, oh Mama tidak salah, iya. Tidak ada yang perlu, Mama tidak pernah bersalah, Mama tidak pernah melakukan kejahatan yang pantas menerima ya kondisi ini. Wawancara itu juga menolong para korban dan keluarganya untuk memahami apa situasi yang sebenarnya terjadi. Kami sadar benar ini masalah yang sangat tabu. Ada ketakutan, menyebut 65 saja orang sudah takut, apalagi kalau kita bicara tentang rekonsiliasi. Dan karena itu kami lihat kajian-kajian, studi, termasuk wawancara dengan para korban, dengan para pelaku, sangat penting supaya gereja juga dapat data apa sebenarnya yang terjadi dan berani untuk melihat masa lalu dengan segala kompleksitasnya. Nah, pada waktu wawancara, bagaimana kau lampiaskan keluar ini kata-kata kakak. Kita cerita semua ini beban yang ada dalam punya hidup. Dan kita cerita habis, kayaknya beta rasa lega. Serahkan semua di Tuhan dan kita tidak dendam lagi. Hanya rasa sakit hati di dalam ini kita simpan saja. Nanti diadili Tuhan yang adil semua. Keadilan itu penting. Tapi saya minta kita punya penderitaan itu kalau bisa pemerintah bisa perhatikan. Dan kebencian itu membuat kita tidak berdaya, tidak semangat. Saya minta Tuhan saja yang adili. Dan saya harap saja kalau negara ini mode begini tidak. Saya kira itu negara harus bertanggung jawab dan harus itu menjadi mediator. Semua apa yang kita inginkan dari orang per orang, satu persatu sampai sejuta orang, semua bisa terwujud apabila semua melewati pintu rekonsiliasi. Tapi kalau mulai dari penuntutan bahwa saya ingin dikembalikan hak milik saya
saya ingin dikembalikan harga diri saya. Tidak bisa kalau satu persatu. Semua masuk rekonsiliasi dulu. Dari rekonsiliasi itu semua bisa diatur melalui kebijakan pemerintah. Baik, demikian pembahasan kita hari ini tentang akar ya dari konflik dan kekerasan serta bagaimana upaya-upaya yang bisa kita tempuh lewat apa yang disebut dengan proses rekonsiliasi. Semoga video tadi itu membantu kamu untuk mengerti tentang seberapa pentingnya itu rekonsiliasi. Ya, membayangkan peristiwa itu memang sangat mengerikan. Ya, tetapi kita menonton saja sudah mengerikan, apalagi mereka yang menjadi korban. Ya, tetapi semoga kamu menjadi terbuka pikirannya bahwa memang proses rekonsiliasi itu sangat-sangat diperlukan, baik untuk masalah-masalah yang besar seperti itu maupun masalah-masalah kecil yang kita alami yang ya remeh dalam hidup, ya rebutan pacar kah, atau mungkin salah paham dan sebagainya. Proses rekonsiliasi yang seperti ini ya sangat dan harus menjadi perhatian kita. Ya, sekali lagi proses rekonsiliasi memang tidak mudah, tetapi tidak ada kata tidak mungkin. Ya, rekonsiliasi itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak, si pelaku dan korban. Tidak bisa salah satunya. Ya, nah, kasus-kasus di Indonesia yang besar seperti G30S itu kemudian bisa diselesaikan kalau terjadi rekonsiliasi. Artinya yang menjadi pelaku itu kemudian mengaku bahwa dirinya salah, si korban kemudian menerima dan memaafkan si pelaku. Ya, tetapi kalau melihat bahwa masing-masing dari kita masih punya yang namanya konflik kepentingan, ya, karena mengaku itu sulit. Ya, kalau para pelaku itu mengaku, kemudian akan ada banyak hal negatif yang mereka dapatkan. Salah satu contoh adalah mungkin mereka dulu dianggap pahlawan, kemudian sekarang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas nyawa sekian banyak manusia yang mereka ambil. Ya, itu adalah tanggapan negatif kemudian yang akan muncul dari masyarakat, dan mereka tidak mau kehilangan itu. Mereka mau tetap dikenang sebagai pahlawan. Ya, maka sekali lagi proses rekonsiliasi butuh usaha dari kedua belah pihak dan memang tidak mudah. Tapi kita diminta untuk bisa melakukannya dalam hidup, atau bahkan kita adalah orang yang mendorong supaya terjadi proses rekonsiliasi baik di dalam keluarga kita sendiri, ya, maupun pada lingkungan sekitar kita. Ya. Santai Kubus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, dan Bapak percaya bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Dalam agama Katolik sendiri, Yesus mengajarkan kebaikan. Yesus mengajarkan kasih. Dan proses rekonsiliasi ini adalah salah satu perbuatan kasih yang didorong oleh gereja. Ya, maka kita sebagai orang yang beragama, kita wajib ya untuk menunjukkan kasih ini. Kita wajib untuk mengusahakan apa yang baik sesuai yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Dan mungkin kira-kira pembelajaran kita untuk hari ini.